Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada yang terbaru. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Langsung kita mulai videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ini hati mengantuk, mata begadang. Kembali sama itu. Capek, tapi harus tetap melek karena sedang rapat kabinet dengan Pak Presiden. Betul. Pertama tentu kita apresiasi dan kita hargai bahwa 01, 03 melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena memang ya salurannya itu seperti itu pada tahapan ini. Jadi itu bagus sekali. Tentu kita harus apresiasi dan saya kira pada hari-hari ini kita akan melihat bagaimana isi gugatannya, lalu kemudian tuntutannya kita semua sudah tahu. Saya kira yang paling menarik tentu melihat pembuktian-pembuktian yang dilakukan, karena itulah yang belum kelihatan sebetulnya kita untuk bisa menilai. Semuanya harus kembali kepada pembuktian. Itu satu. Yang kedua, saya kira memang tidak mudah. Kalau bicara dua tuntutan tadi, Prof. Ikra juga sudah mengatakan tidak mudah. Soal mendiskualifikasi misalnya apakah satu paslon atau cuma wakil. Kalau menurut hemat saya tentunya harusnya dilakukan ya, bukan setelah penetapan hasil. Tapi dilakukan pada saat paslon ini mendaftar atau setidaknya ketika sudah ditetapkan oleh KPU begitu. Kalau memang ada masalah yang substansial, harusnya itu dilakukan. Saya mencoba mengingat ya situasi dan kondisi yang mungkin agak menggambarkan walaupun tidak persis mirip. Misalnya tahun 2004 Gus Dur mendaftar sebagai calon presiden. Ya. Waktu itu calon wakilnya Marwah Daud Ibrahim ya, dan kalau tidak salah tidak diterima oleh KPU dengan alasan kesehatan. Dan Gus Dur waktu itu sempat ada wacana untuk melakukan gugatan ke Petun. Walaupun seingat saya lagi, tolong dikoreksi kalau salah, akhirnya tidak jadi dilaksanakan. Jadi gugatan-gugatan itu kalau memang ada, dibawa, dilakukan dan dilakukan secara formal ke Petun pada saat pendaftaran calon. Yang kedua, saya pernah ingat juga, kalau ini agak pasti ya, tahunnya tentatif antara 2015 atau 2020, Pilkada Kalimantan Tengah. Jadi pada waktu itu P3, partai P3, itu terbelah dua, artinya ada dua kepengurusan. Satu kepengurusan mendukung Sugianto Sabran, satunya lagi mendukung Willy. Calon yang lain. Willy, ya. Bukan Willy. Bukan. Karena cuma dua ya calonnya waktu itu. Makanya saya nggak bisa mengkonfirmasi ya persisnya tahunnya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Tapi substansinya adalah bahwa akhirnya karena situasi itu ya proseslah di Petun mengenai dua dukungan ini dan pilkadanya waktu itu sampai ditunda 2 bulan atau 3 bulan. Jadi tidak Ujang Iskandar. Ujang Iskandar. Nah itu ketiga, tapi nggak jadi maju. Lawan lamanya Sugianto Sabran di Kobar. Nah, akhirnya pilkada yang harusnya serentak itu tidak serentak mundur. Nah hemat saya kalau memang ada masalah yang betul-betul substansial pada waktu itu sudah harus diajukan gugatannya pada waktu itu. Bukan salah penetapan hasil. Kemudian karena saya bukan Gibrannya ya di sini ya, pencalonan Gibran. Dua-duanya, pokoknya salah satu. Nah yang kedua saya mengutip dari Bang Hotman Paris, tindakan adalah pengakuan. Tindakan adalah pengakuan. Betul. Nah ini kalau Bang Hotman mengatakan ada dua peristiwa di mana sebetulnya paslon 01 dan 03 sudah mengakui eksistensi dan keabsahan. Harus cerdas gitu. Harus cerdas. Pasangan 02 gitu. Agar tidak pertama pada saat pengambilan nomor undian yang di situ dihadiri oleh semua partai politik dan ketum partai politik termasuk misalnya dari 03 itu Ibu Mega. Tapi kalau menurut saya itu ada 6 kali. Pertama tadi pengambilan nomor urut, yang kedua ya debat calon presiden 3 kali dan debat calon wakil presiden 2 kali itu tatap muka, diskusi segala macam, berdebat, kasih nilai tadi. Jadi sudah diakui bahwa kita itu bertarung. Anda itu petarung gitu. Saya ini petarung, ayo kita tarung gitu. Nah istilah saya ini kalau di kampus itu ada pemilihan ketua senat, ada calon A, B, C gitu ya. Mereka sudah diketok palu sebagai calon, udah punya nomor urut, lalu kemudian debat 2 kali, 3 kali, lalu mahasiswa memilih. Nah ketika mahasiswa memilih 02, lalu kemudian dari kandidat B, kandidat C tiba-tiba bilang nggak sah tuh dia. Nah ini sebetulnya karena memang nggak sah atau sebetulnya karena udah kalah kan begitu. Itu menurut saya ya logikanya. Nah yang kedua soal pemilu ulang, menurut saya bisa-bisa saja terjadi gitu ya. Tetapi apakah pemilu ulang ini kemudian akan didukung oleh bukti-bukti tadi? Menurut saya disitulah kemudian nanti
ya itu diterima atau tidak Ini oleh, ada propikrar, oleh hakim konstitusi. Oke, hakim konstitusi. Memang hakim konstitusi ini juga unik ya. Unik. Kadang-kadang dia mutus itu linear, kadang-kadang dia keluar dari apa yang diminta, bahkan lebih dari yang diminta, ultra petita itu istilahnya kan. Misalnya 0301 mengatakan, ya coblosan nanti Pemilihan ulang. tinggal coblosan, bukan pemilu ulang, coblosan ulang ya. Memungutan Ya, suara coblosan ulang gitu. Nanti tanggal bulan Juni, tanggal berapa gitu. Ya. Tiba-tiba hakimnya agak selon-selon kan gitu. Apaan coblosan ulang? Pemilu ulang. Ulang lagi. Iya. Diulang semua. Diulang betul semua dari awal. Udah nggak 02 nggak ada, lu juga 01 nggak ada, lu 03 juga nggak ada. Kita mulainya semua dari proses ini. Iya. Bisa juga begitu. Bisa juga begitu. Nah, kalau itu yang terjadi menurut saya bayangkan ya, Iya, betul. pasti itu di atas bulan November, karena November itu ada pilkada. Nah, sekarang persiapan KPU untuk melaksanakan pilkada juga luar biasa. Ini cerdas, Karena ini juga cerdas. hajatan yang sangat besar dan baru pertama kali dalam sejarah Republik ada pilkada serentak itu, total itu. Jadi saya kira akan dilaksanakan. Nah, kalau itu dilaksanakan, berarti kita akan menghadapi situasi kekosongan ini presiden nanti. Kita nggak tahu tuh barang itu. Bisa-bisa muncul perpanjangan kan? Iya. Jadi perpanjang siapa? Pak Menurut Jokowi. saya secara politis paling mungkin Pak Jokowi. Jadi perpanjang lagi. Nyambung tadi. Termasuk dari apa Saya yang ingin disampaikan Pak menyambung Ustaz. dengan Oke. Pak saudara Menteri. Mendagri. Pak Mendagri. Menteri, ya, Pak Mendagri. Bukan tidak ada tindakan untuk mengajukan gugatan ya. Saat itu. Ada dua, paling enggak ada dua apa istilahnya itu Upaya ahli hukum, ya? upaya hukum. Dan itu dimasuk dalam sidang DKPP. Cuma kan sayangnya DKPP hanya memberikan suatu putusan pemberian teguran keras terakhir gitu kan. Tapi tidak Kepada ada KPU. kepada KPU, tapi tidak ada kepada pasangan calon ya. Dia cuma mengatakan bahwa bertindak menyalahi hukum waktu pendaftaran pasangan calon nomor 2. Dan karena itu memutuskan KPU melakukan tindakan pelanggaran hukum lah ya. Dan karena itu putusannya adalah penetapan pemberian sanksi keras ya gitu. Tapi tidak membatalkan dan mendiskualifikasi. Tidak membatalkan kandidat, itu yang makanya teman-teman dari Gerindra bilang lah itu kan yang urusannya sama KPU bukan urusan sama kami. Nah itu yang jadi persoalan, makanya saya bilang bahwa bukan tidak ada upaya hukum baik terhadap Bawaslu maupun terhadap KPU ya. Dan memang awalnya memang melalui DKPP, karena DKPP itu kan adalah suatu institusi juga yang adalah bagian dari pemilihan umum itu sendiri, pelaksana pemilihan umum. Tapi kan kalau tadi kan proses-prosesnya sudah dijalankan ya Prof, Ya. sebelumnya Ya. selama proses ini berlangsung Ya. gitu. Tapi sekarang juga mengajukan ke MK. Kalau yang waktu itu aja yang lagi fresh-freshnya diingatan publik gitu ya, baru kejadian langsung diajukan gitu tapi juga tidak mendapatkan respons yang diharapkan, tidak ditindak tegas begitu. Seberapa kemudian yakin ini yang sekarang udah berjalan dari kemarin-kemarin yang Nah ini yang jadi persoalan ya, terus terang ya, kalau kita lihat dari hasil jajak pendapat Kompas ya, itu ternyata masyarakat masih memiliki kepercayaan kepada KPK ya, baik mereka yang MK atau Pada KPK? Prof? kepada MK. MK ya, baik yang berada di kubu 1 Bingung gitu, kok KPK. bahkan yang ada di kubu 2 itu sendiri ya. Terus ya, Jadi mohon. mereka percaya bahwa mudah-mudahan ya proses di MK ini akan berjalan baik. Tapi kan Anda tahu sendiri sebelum proses MK ini berlangsung banyak sekali gugatan-gugatan terhadap hakim-hakim konstitusi kita, khususnya 2 hakim konstitusi yang selama ini dianggap menjadi orang-orang yang sangat keras ya menentang Gibran gitu kan. Jadi itu yang kemudian ya diadukan macam-macam lah ya, dibilang bahwa mereka kita bawa itu dekat santai, dengan kan? partai politik Bawa santai. dan sebagainya. Padahal Anteng. saya tahu persis ya itu karena salah satu dari Kita mereka biarkan itu beliau keluarkan unek-unek, kasihan. lama saya ya, dan saya kenal banget ya, dia selama menjadi dosen di Universitas Andalas ya, dan juga sebagai hakim konstitusi di MK, itu jangankan berhubungan dengan partai politik ya, ngobrol sama saya aja jarang. Iya, Sadli. Ya, kalau Sadli sekarang itu, ada hakim MK juga yang anggota partai politik juga nah, responden, itu ya kan? juga, tapi itu juga akan berat juga. Maling dengan partai ini. Yang jadi repot lagi buat dia bahwa dia adalah mantan
Wakil Ketua anggota parlemen dari P3 Iya. Sekjen. gitu kan. Sekjen. Iya. Ke beliau, Oke. saya nanggapin Oke, Bung Kodari, banyaklah Bang, Gratis kasih lah paham, itu, kasih Pak paham. konteks Menaker, pada ya. Saya sebagai pihak yang menang, santai saya. kayak ini kan kita lagi pura-pura jadi menteri, kalau ini menteri beneran, makanya dia nggak terlalu pengen ngomong dah. Udah Iya, ngerasain iya. lu aja belum gitu. Ya. Belum pernah rapat kabinet, kau Mr. Q. Iya, Pak. iya, gitu. Sudah dapat kami. Jadi pertama soal Bengkulu Selatan ya. Bengkulu Selatan, Bengkulu Selatan, itu kan guys. situasinya dibatalkan kemenangannya karena pemenang itu ternyata tidak memenuhi persyaratan karena dia sudah pernah dipenjara dengan ancaman hukum lebih dari 5 tahun. Jadi sebetulnya status Ya, dia betul, itu betul, betul. tidak memenuhi syarat gitu. Nah, kalau Gibran misalnya ya atau Pak Prabowo memenuhi syarat, Iya. nanti tolong dijelaskan ya. Nah, memenuhi syarat. Soal MK ada pro kontra, tapi kan ya MK sudah memutuskan mayoritas bahwa itu bisa mengajukan diri sebagai calon. Itu yang pertama. Jadi kita juga harus lihat situasi dan kondisinya, nggak bisa Ya betul, pukul rata. betul, betul. Yang kedua mengenai Kota Waringin Barat ya. Jadi namanya harus lengkap. Kota itu bukan city, bukan. Memang nama kabupaten itu Kota Waringin Barat. ya. Kok paham? Kalimantan Tengah, Bos. Kamu halaman. Nah, di Kota Waringin Barat itu Sugianto lawan Ujang Iskandar tadi, memang Sugianto itu didiskualifikasi, tapi dengan sebuah situasi di mana ada pelanggaran TSM itu, terstruktur, sistematis, masif, dan bentuknya itu adalah berupa serangan fajar Oh iya, iya. dan berupa intimidasi atau ancaman di seluruh wilayah, dalam wilayah yang luas. Nah, bukan mustahil ada serangan fajar, intimidasi, misalnya dalam Pilpres. Tapi apakah kemudian dia bersifat menyeluruh? Ya betul, Sehingga betul, kemudian betul. harus dibatalkan seluruhnya. Atau dia hanya sebagian saja, sehingga akhirnya kalau ada PSU Nah, jangan itu munafikun bersifat lah kita ya. sektoral gitu. Nah, di titik ini saya masuk ke Sumatera Selatan. Kok tahu lagi? Ya. Orang Palembang. Oke, orang Yang pertama, tidak ada diskualifikasi di sana. Tidak ada diskualifikasi. Pilkada ulang. Iya, Alex Nurdin tetap bisa maju gitu. Alex Nurdin tetap bisa maju melawan yang menggugat kan Herman Deru kan, Herman Deru. Nah, di wilayah tertentu itu memang ada pilkada ulang. Walaupun harus saya sampaikan juga akhirnya yang menang tetap Alex Nurdin. Jadi PSU itu tidak mengubah situasi dan kondisi. Akhirnya Alex Nurdin walaupun ada PSU tetap bisa menang. Seperti misalnya yang kayak di Jawa Timur, itu ada PSU juga di sebagian wilayah, tapi yang menang tetap Pak Dekarwo. Pak Dekarwo. Ketika melawan Khofifah Indar Parawansa. Saking besarnya daerah yang di PSU, bahkan itu kita di media menganggapnya itu pilkada putaran ketiga. Ya, jadi begini, kalau kita bicara tuntutan ya, menurut saya kalau soal diskualifikasi itu sulit. Tetapi pilkada ulang kita nggak tahu namanya apa, Ya, benar. pilpres ulang di sebagian wilayah kita nggak tahu namanya coblosan ulang, namanya manusia setengah dewa kan. Betul. Kalau di Amerika MK dan MA itu kan menyatu, tidak dipisah, dan itu hakimnya seumur hidup, sehingga julukannya 9 Sulaiman. Ya, Nine of Solomon. Ya, Nine Solomon disetarakan dengan seorang Nabi Sulaiman yang sangat powerful. Jadi saya kira kalau bicara kasus di Sumatera Selatan, di sana ada PSU sebagian, tapi kandidatnya tetap ikut gitu. Nah, artinya apa? Ya, kalaupun misalnya ada PSU di sebagian wilayah, ya 02 tetap ikut dan mungkin tidak mendahului, tapi agak susah mengejar perubahan angka yang terjadi itu. Karena misalnya PSU di sebagian wilayah ternyata 02 kalah, tapi selisih yang ada pada hari ini kan jauh sekali tuh, Ya, 96 betul. juta dengan 40 juta itu 54 juta suara. Sudahlah. 40 juta itu pasangan 01 ya, atau ya Pak Menteri ya, itu sekitar 40 juta. Sebagai menteri bayangan di pihak pemenang, terima kasih Pak Presiden Presiden Pak dan Wakil, Wapres. Menteri Udah menang nih, Sekretaris. Memang kalau di kabinet bener gini cara ngomongnya ya. Kalau di Iya. Latihan Bung Kadar ya. Latihan. Bagus juga ini. Lagi memagangkan Ada lagi ospek. Oke. nanti Amin, kita amin, ketemu amin. juga di Biar Istana gak terkejut Beneran. dalam negeri. Ini. Ini ada Set Wapres, ya kan, Prof. Ikra senior. Yang jelas saya hanya senyum dalam hati. Senyum dalam apa? Begini Pak Wapres, harusnya ya, ini kan pemilu serentak, memilih pilek dan presiden langsung. Ketika ada indikasi
teman-teman dan Gokil. kubu yang satu ini mengatakan ada kecurangan, ada ketidakadilan di MK terutama, ya kan? Partai pengusung harusnya Bang Kodari di 01 dengan 03 ini tidak usah mengajukan calon ke KPU. Maksudnya gimana? Baru lagi nih Oh iya baru. alasannya. Kenapa? Gimana? Loh, ketika cuma ada satu pasang calon, apakah pemilu bisa berjalan? Oh iya, nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, iya, bisa. Iya, betul. Oh, kalau memang ingin protes maksudnya. Oh, kan? iya, Setelah iya, betul. awal. Dari awal. Jangan ketika tadi sudah disebutkan Iya, betul. Mr. MQ ikut tahapan nyabut nomor, debat 5 kali ikut, Iya. kemudian beberapa election yang dilakukan bertemu sama-sama, yang dilakukan seremoni di KPU ikut semua. Nah ini gugatan ini apa yang disampaikan Presiden awal tadi memenuhi keinginan konstituen, ya kan, agar supaya terlihat serius. Berharap Loh, kan Presiden ngomong begitu tadi. Itu satu. Iya. Kedua, Nah, ada 3 tadi. ada 3. Kedua, Iya kan? mencari keadilan Mencari konstitusional. konstitusional. Terus Yang ketiga, ketiga, ya belum, ya nggak mau kalah aja. ya sudah. Ya, ada Ini 3 presidennya artinya gemoy, guys. dugaan. Semua Presiden yang ada bayangan. ini ujung-ujungnya ketika sudah tahu kalah barulah berpikir. Ya kan? Kalau mau dari awal, Bang, Pepatahnya tiba saat tiba akal. makanya saya bilang kalau mau dari awal gempur saja KPU, laporkan ke Bawaslu, kalau tidak puas lapor ke DKPP. Kalau memang merasa DKPP Bawaslu tidak adil, KPU tidak adil, tidak usah ikut pemilu, tidak ada yang jadi. Ya kok. betul, betul. walk out dari pemilu ya. Iya, baik Oh, kok, bisa baik gitu kok. ya? Bisa. Pemenaker ya? Bisa. Karena kalau pasangan Prabowo Toh anggaran aja tidak nggak bisa. keluar juga, Iya, Bang iya, Andi. iya. Anggaran nggak Iya, keluar. betul. Yang ikut- Sekarang nih anggaran berapa puluh triliun sudah habis. nih. Ya kan? Biaya Sibuk habis, kita bos. memikirkan. Kalau ngomong sama presiden harus begini, harus angkat gitu ya. Ya, kalau lagi berpikir sedikit kita. Oke, Bung Kodari terus pelajar. Saya lagi belajar ini. Dia bukan hanya mentalitas tapi kacamata. Cuma ya, harus. Jadi kacamata saya ini bukan Iya, hanya iya, untuk iya. membaca, Pak, Iya, tapi melihat mimik presiden juga. Presiden pun juga ikut. Jadi gimana? Ayo lanjut Pak Menaker, gimana? Jadi tidak usah dipusing-pusingkan. Iya, iya, iya. Apa yang disampaikan Bang Andi sebagai Mendagri, apa yang disampaikan MQ sebagai Mensesnek, dan Prof Ika sebagai Menristek, Ibu Setwapres, Setpres kan Setpres, Ya. ya. Tenang-tenang aja. Sudah TSM tunjukkan. Nanti 9 wali inilah yang akan menentukan. Nah, 9. 8 sekarang. Delapan. Harus kurang dengan Pak Anwar ya. 8 orang inilah yang Saya mau nambahkan, 8 ini sebetulnya sudah mengubah konstelasi. sudah. Hakim MK maksudnya, guys. Yang in dan yang out itu berbeda. Oh gitu. Iya. Ini berarti menurut Pak Menteri ini Ya. harusnya ini kerja silent kalau memang benar-benar niatnya adalah mencari Keadilan. Keadilan. Kerja silent itu gimana maksudnya? kerja dia mengumpulkan bukti-bukti terus secara Oke, ini administratif. Presiden gemoy. Atau Kembali lebih lagi ekstrim, MQ mengatakan mundur dari MK awal. ini hitung-hitungan angka, Pak. Ya. Kok bisa omong-omong? Proses formilnya begitu. Iya. Kalau tidak bisa terbuktikan TSM, angka tidak bisa berbanding. Tidak keluar. Ini kan cuma ngulur-ngulur aja. Tapi Kembali nanti- lagi ketiga tadi, Pak. Poin yang Pak Nomor 3 Presiden tadi apa tadi? Tapi nanti jadinya memenuhi selera tadi. Iya, Pak Menteri, tapi nanti jadinya dituduh lagi MK ini mahkamah kalkulator, bukan mahkamah konstitusi. Dia memang iya. Hah? Memang iya. MK mahkamah kalkulator kok. Kalau bicara Loh, proses kita bicara pilkada. proses pilkada kan begitu. Iya, di Hitungannya pilkada kan, presidennya tahu nggak, begitu. kita kan selalu mengikuti ya. Saya sebagai sekjen PBB. Oh iya, banyak Kalau ada yang mengalami ya. lihat, ya. Agak sering Itu ya Anda ada nggak begitu, beda 2-3%? Bang. Ketum Anda paling sering ke sana kan? Ah, Ini sekarang ketum partaian saya, beliau ketua sering. Secara sengketa ketumnya sering. Jadi angka-angka, ya kan? Jadi intinya bagaimana sekarang ini Itu Prof Iya, Ikrar yang ketawa-ketawa kalah aja. setelah putusan MK harus menerima dengan sebaik-baiknya. OBMK pun udah kenal sama Bang Peri. Sudah kan? Gimana? Setpres? Gimana Ini harus kita tanya ini sama Bang Ucok Udah ini lah. gimana nih katanya udah terlanjur telat gitu kan kenapa Ini baru menarik deh sekarang dari- apa Ya, jangan-jangan betul. Loh, dari awal, Bang. Anggaran besar ya. Kalau seluruh 0103 pas partai Biaya politik yang dari dibangun mana, tadi oke. tidak memajukan calon, Iya. apakah ada konsisten? Kalau menurut Pak Baru terpikir sekarang nih ya? Iya. Berarti baru terpikir sekarang? Ya sudah dari dulu, Pak. Bahasa Minangnya kalau baru sekarang itu Iya. cross the bridge when you get there. Ya, hybrid
What you get Kalau grab. Minang kayak itu, Bang. Ah. Kelahi selesai, jurus baru ingat. Lah selesai jurus baru telat. Delay. Sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Presiden juga sebenarnya ini kayak lebih kepada ya bentuk pertanggungjawaban Sirkus aja lah, untuk menunjukkan sirkus lah. bahwa benar-benar tidak Kalau percaya memang- pada hasil. kalau Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, perlu diingat, kami digugat PSU ulang di beberapa titik. Sudah menang, kami tambah menang. Ya betul. Banyak kita Nanti kita banyak kita reaction Dia nggak kemarin. masih di MK ini urusan. Iya, benar. Nah, kalau Tadi dari OB aja saya kenal OB. Kalau memang dari awal mencari keadilan dia mundur, atau memang dulu ada rasa-rasa kalau menang kita lawan anak presiden ini paten juga nih. Oke. Ya, jadi yang pertama pada waktu itu emang tidak ada pikiran begitu. Dari pikiran kita astagfirullahaladzim. Saya yakin Ferry juga nggak punya pikiran itu. Ini tim ses siapa nih? Oke gokil. Pada pikiran pada Tim ses waktu Amin ini saya rasa. adalah kompetisi ya melawan anak presiden. Iya. Dan kita tidak membayangkan bagaimana pengerahan state aparatus sebegitu masifnya. Dan ini menurut saya contoh buruk. Nanti Oke. kalau ini tidak kita kasih atensi, besok katakanlah kita bikin simulasi ya. Pemilu ini di tuntutan itu ditolak dan Pak Prabowo Gibran resmi menjadi presiden besok. Ya. Dan dia bisa melakukan hal yang sama bergantian terus menerus. Ya. Jadi intinya adalah kita semua Ini lebih ke berkompetisi unek-unek. pada Jadi mau level yang dimaklumi setara. santai. Kita bawa ngopi kita nyantai. Jadi kalau ditanya misalnya ditanya pada waktu itu, ada nggak rumus 03, 01 menang melawan Prabowo Gibran? Nggak ada rumusnya. Bagaimana mungkin ada rumusnya? Orang menggunakan anggaran pribadi-pribadi, mereka menggunakan anggaran Santai, negara. guys. Serius sekali nih. Loh iya dong. Bansos itu penggunaan anggaran negara. Coba bayangkan, tiba-tiba beberapa hari yang lalu, saya lupa tanggalnya, Mendagri memberikan atensi terhadap pernyataan KPK itu aja yang mereka bahwa menjelang pilkada 2 bulan atau 3 bulan sebelum pilkada tidak ada bansos. capek. Kenapa untuk yang paling bawah dikasih atensi? Kenapa untuk yang lebih penting tidak ada atensi? Hati lelah mata Jadi begadang. sebenarnya apa yang Kalau kata disampaikan Bang Fadli. KPK, apa yang disampaikan Mendagri itu melihat bahwa potensi pengerahan anggaran negara baik di pusat maupun di daerah untuk menguntungkan pasangan calon tertentu. Di situ problemnya tuh di situ. Nah kita nggak membayangkan, Anda bisa bayangkan menteri-menteri. Coba lihat undang-undang itu. Dia boleh kampanye, boleh presiden boleh kampanye, dia mundur cuti macam-macam gitu segala macam. Kita nggak tahu kapan presiden itu cuti, kapan menteri itu cuti. Setiap hela nafasnya ada fasilitas negara di situ. Kita nggak tahu itu. Oke, Mendagri, saya mau ke Mr. Q dulu. Kita melihat Oke, tadi Mr. ini Q. jadi korelatif betul tuh. Bansos Menyala, konversinya Bang. 100% ke Kasih paham, elektoral. kasih paham. Menang karena bansos. Iya, Iya, bansos. Mr. Q ngomong gini karena nggak kena aja. Kita ini kena kata Bang Ucok tadi kan. nggak terdampak. Ya nggak terdampak, jadi ya nggak ngerasain gitu. Iya, saya teruskan ya. Itu ternampak dari apa? Dari bentar ya, MQ saya misalnya kasih tambahan lagi. Itu nampak dari tudingan-tudingan terhadap tuntutan yang konstitusional ini, cengeng lah, macam-macam itu. Melawak. Melawak lah. Menurut saya ini bukan negarawan ini yang bicara ini. Ini bukan ini politisi-politisi yang menurut saya itu kayak masih level-level Karang Taruna ini. Bawa santai. Nggak ada, Anteng nggak ada adem. apa namanya tuh Karang Taruna. satu sisi ngomong persatuan macam-macam, tapi langkahnya membelah. Hati-hati langkahnya. senior, nanti Karang Taruna tersinggung itu. Kayaknya kita lebih tinggi. Ya, tidak. Kita kan bisa lihat itu bagaimana level organisasi itu sampai di bawah. Iya. Kita maksudnya tidak mengatakan Karang Taruna itu bukan merendahkan mereka, Iya. tapi state jangan seperti organisasi yang sedang berproses, Iya, anak-anak iya. muda yang tumbuh
Jangan seperti itu. Kalau anak-anak yang muda tumbuh itu ada salah, masih bisa dibagusin. Tapi ini state aparatus, politisi besar, Bentuk, ya. nggak ada lagi yang sebenarnya yang perlu dibagusin. Mereka orang-orang yang sudah mapan, yang tahu mana yang pantas, mana yang tidak pantas, mana yang patut, mana yang tidak patut. Itu kira-kira gitu. Ya, pertama soal kasih paham, pernyataan Bang. beliau tadi ya, kita tidak membayangkan bahwa dinamikanya akan seperti ini. Jadi sebetulnya kan ini masalah bansos, masalah aparatur, bukan masalah kualifikasi dari kandidat gitu loh. Jadi menurut saya sih dengan cara seperti itu, isu mengenai menggugurkan kandidat atau mendiskualifikasi itu gugur. Itu kalau buat saya ya, kembali kepada pernyataan Pak Mendagri. Nah yang kedua, dana perlindungan sosial itu suatu kebijakan publik yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Setiap presiden ada, dan ini diputuskan oleh negara, Iya, betul, oleh betul. eksekutif, oleh legislatif. KPK Misalnya begini, bermain, Bos, kalau 490 bermasalah. triliun yang Ada sering KPK. disebut sebagai sebuah mekanisme untuk mempengaruhi suara itu kan semua udah diketok palu sebagai APBN, ada di Ya, buku betul. nota keuangan negara itu, Ya, ya. ada itu semua. Dan harus dijelaskan juga bahwa pos-posnya itu sangat beragam, dan paling besar itu adalah soal subsidi BBM, subsidi bensin kepada seluruh masyarakat Indonesia, dan itu berlangsung setiap hari sepanjang tahun. Ya, betul, Bang. 185 triliun, lalu kemudian subsidi listrik sekitar 97 triliun, lalu subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, dan Ya, ya. subsidi yang disebut sebagai bansos itu kan sebetulnya masuk Kementerian Sosial. Jadi wilayahnya ada di Kementerian Sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin di sini ada perdebatan nanti ya mengenai efek dari bansos. Yang saya baca misalnya dari survei dari risetnya Indikator Politik Indonesia, sebetulnya yang terima bansos dan tidak terima bansos itu pola pilihannya masih sama. Tetap Masih menang 02 dan angkanya nggak beda-beda jauh. Betul, betul. Nah, menurut saya sih kalau masyarakat Indonesia karena melihatnya sebagai dana perlindungan sosial, itu ya sudah taken for granted, haknya dia gitu loh. Dan karena itu kemudian dia memilih itu karena variabel-variabel yang lain. Nah, cara lain untuk membuktikan atau justru mengcounter soal bansos, lalu kemudian pengaruh TNI Polri, kemudian kepala desa, itu kita lihat saja pola pilihan masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri. Di sana kan nggak ada bansos, Iya, betul, betul. nggak ada aparat. TNI, nggak ada Polri, Betul. nggak ada kepala desa. Iya, betul, betul, Ya. betul. Nyatanya di sana 02 tetap menang, dan Ya, bahkan betul. angkanya lebih tinggi lagi. Di Malaysia kemarin sudah kita kasih reaksi. Percaya di luar negeri. Oh iya, jadi Di Amerika sebetulnya tapi kalah. soal Di Amerika yang tidak memilih 02 tuh 50%. Bapak, kita bicara tentang pengaruh dari bansos, TNI, Iya. bukan dari Amerika. Iya, betul. Di ada. Australia itu 0. Kita harus melihatnya bahwa itu berada di luar negeri, tidak dijangkau oleh yang disebut sebagai bansos, TNI Iya, Polri, betul. gitu. Ya, gitu Pak Ikrar kalau menurut saya. Jadi kita bisa Bukan melihat Amerika saja, mereka Pak. yang tinggal di luar negeri itu Seluruh ternyata dunia. nggak ada yang namanya bansos, dan yang lain itu tetap menang. Jadi isu bansos itu kalau menurut saya adalah mitologi atau mitologisasi yang dibangun untuk mengkonstruksi bahwa Opini. kemenangan 02 ini Opini adalah yang karena menyesatkan hoax. bansos atau variabel-variabel lain itu sebetulnya Ujaran kalau kebencian kita lah lihat kira-kira. pola pilihan masyarakat Indonesia di luar negeri, menurut saya itu tidak terbukti. Gitu. Nah guys, pada intinya kubu sebelah itu terlalu kepedean. Terlalu kepedean, jadi pas kalah malunya gak ketulungan. Kelahi dulu, jurus belakangan kata Pak Presiden Gemoy tadi kan, Presiden bayangan tadi. Nah itu yang terjadi di kubu sebelah, yang saat ini yang sedang terjadi di kubu sebelah. Nah pokoknya simpulkan kalian sendiri, kami capek kalau masalah bansos, masalah sirekap sudah. Akhirnya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah. NKRI harga mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.